The Art of Money. Penulis Indra Ismawan. Penerbit PT Media Presindo Utama. Bab 2. Uang dan tujuan menjadi kaya. Kebanyakan orang ingin menjadi kaya. Tapi ketika ditanya apa tujuannya menjadi kaya, jawabannya mayoritas agar bisa bebas melakukan hal-hal yang bersifat konsumtif, yang kadang tidak masuk akal. Agar bisa beli rumah besar dan mewah, supaya bisa beli sport car miliaran rupiah hanya karena sedang gabut. Mengeluarkan miliaran rupiah untuk sedikit bersenang-senang memulihkan mood. Bahkan agar bisa membakar uang dalam arti sesungguhnya, seperti pameran kekayaan para crazy rich. Banyak orang menjadi super kaya, mengawali perjalanannya bukan dengan tujuan menjadi kaya. Ada yang ingin mengubah dunia, seperti Steve Jobs. Ada yang ingin berbagi keasikan merangkai perkakas dan perabotan rumah, seperti Ingvar Kamprad, pendiri IKEA. Ada yang ingin menghubungkan orang-orang, seperti Mark Zuckerberg. Ada yang ingin produknya dipakai di semua rumah di seluruh dunia, seperti Bill Gates. Ada yang ingin membawa manusia ke planet lain, seperti Elon Musk. Bagi mereka, uang dan kekayaan adalah konsekuensi dari apa yang mereka pikirkan dan mereka lakukan. Ironis sekali, banyak orang tidak mendapatkan apa-apa karena mereka terlalu fokus pada uang sebagai pencapaian. Mereka terlalu fokus pada uang, pada akhirnya mereka tidak mendapatkan uang. Mereka terlalu fokus menjadi kaya, pada akhirnya mereka miskin. Sebab mereka tidak menjalani prosesnya dan tidak mengeksekusi rencananya. Pikirkan apa yang bisa kamu lakukan untuk komunitas dan masyarakat yang lebih luas. Temukan dengan tepat apa yang mereka butuhkan atau inginkan. Pikirkan cara untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. Pikirkan cara untuk memberikan tawaran terbaik. Pikirkan apa alasan rasional mereka rela mengeluarkan uang untukmu. Lalu jangan lupa memikirkan dengan jernih tentang apa yang akan kamu lakukan selanjutnya kalau uang sudah berkelimpahan. Ajukan pertanyaan yang tepat untuk diri sendiri, kemudian susunlah jawaban yang tepat. Uang sebagai kekuatan untuk membebaskan. Banyak orang menyalahpahami uang sebagai sesuatu yang membelenggu kehidupan. Padahal, uang justru bisa menjadikan sarana pembebasan. Lihatlah di sekeliling kita betapa banyak orang harus bekerja keras supaya keluarganya bisa hidup dengan layak. Mereka banting tulang dari matahari terbit sampai tenggelam agar dirinya dan keluarganya bisa makan. Liburan adalah ketidakmungkinan. Kemewahan adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Di sisi lain, banyak juga yang merasa dirinya hidup tidak pada tempat yang dia inginkan. Menjalani peran yang dia sendiri tidak suka. Mereka berpura-pura bekerja keras padahal mereka bosan. Mereka terperangkap pada pekerjaan yang tidak disukai, dibawahi bos yang mereka benci hanya untuk mengamankan tagihan bulanan. Betapa tidak bahagianya mereka. Setiap hari mereka bermimpi mendapatkan uang yang cukup banyak, sehingga mereka bisa pensiun dari hari-hari kerja yang keras. Bisa bebas dari rutinitas yang melelahkan dan membosankan. Sesungguhnya, uang bisa membebaskan mereka. Mereka menyadari kenyataan itu, tapi mereka mengabaikannya. Mereka tidak menghitungnya, mempersiapkan rencana, kemudian berjuang meraih kebebasan itu. Seseorang yang bekerja dengan gaji 5 juta rupiah per bulan, sesungguhnya bisa, dalam tanda petik, membeli kebebasannya dengan uang 1,2 miliar rupiah. Bagaimana hitungannya? Kalau punya uang tunai 1,25 miliar rupiah dan membeli obligasi negara dengan imbal hasil 6% saja, dia bisa memperoleh 67,5 juta rupiah setahun setelah pajak. Jumlah itu setara dengan 12 kali gaji plus 7,5 juta rupiah sebagai, anggap saja, tunjangan hari raya. Bedanya dia tidak harus bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tidak diomeli atasan ataupun pelanggan. Tidak was-was karena pemutusan hubungan kerja. Uang bisa bikin kamu independen. Tidak bisa dipaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Banyak orang beranggapan independensi itu bernilai lebih dari kekayaan.
Seperti diungkapkan Charlie Munger, partner Warren Buffett di Berkshire Hathaway, "Saya tak ingin menjadi kaya, saya hanya ingin menjadi independen." Uang tidak bisa membeli kebahagiaan kalau kalian membelanjakannya di tempat yang keliru. Kata orang, uang bukan segalanya, tapi hampir segalanya memerlukan uang. Kata orang, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi percayalah, menangis ketika saldo rekeningmu 10 digit akan lebih estetik dibandingkan menangis saat saldo rekeningmu 0 rupiah. Apalagi menangis meraung-raung ketika dikejar-kejar debt collector, sama sekali tidak estetik. Banyak orang enggan membahas soal uang, semata-mata karena mereka telah menyerah. Mereka tidak mengerti bagaimana caranya mendapatkan uang yang mereka impikan. Akhirnya, mereka bilang, uang tidak bisa membelikan kebahagiaan. Lucu sekali mereka bisa menyimpulkan seperti itu, padahal mereka belum pernah punya uang yang cukup untuk mencobanya. Kenapa belum pernah punya? Karena memang tidak mencarinya. Kebanyakan orang memilih menjadi pencari kebahagiaan daripada kekayaan atau kesejahteraan. Padahal, kebahagiaan itu abstrak. Dan nampaknya lebih mudah mencari kebahagiaan dengan sekepok uang daripada tanpa uang sama sekali. Kadang-kadang orang memang tidak realistis dengan kenyataan hidup yang dialaminya. Mungkin benar, uang memang bukan segalanya. Tapi sulit juga diingkari, banyak sekali masalah yang bisa diatasi dengan uang. Ada pepatah yang agak lucu. Money doesn't solve all problems, but it could solve my money's problem. Siapapun pasti akan senang bila masalah keuangannya terselesaikan. Karena uanglah masalah besar bagi kebanyakan orang. Dan ada lagi pepatah yang mengatakan, uang tidak bisa membeli kesenangan dan kebahagiaan kalau kamu membelanjakannya di tempat yang keliru. Kita tidak sepenuhnya mengerti keajaiban uang. Kalau uang bisa memberi kebahagiaan, bahkan bisa membebaskan, mengapa kita tidak memperjuangkannya sekuat tenaga? Banyak yang sudah berjuang dan sudah menyerah. Ada yang berhasil, lebih banyak yang gagal. Tapi percayalah, kebanyakan orang belum mencobanya. Kebanyakan orang dibayang-bayangi dogma, uang bukanlah segalanya, sehingga mereka merasa tidak layak diperjuangkan. Mereka mengejar sesuatu yang lebih abstrak lagi, misalnya kebahagiaan dan kehormatan. Tapi pada saat yang sama, mereka terbelit persoalan yang sebenarnya mudah diatasi dengan uang. Janganlah meremehkan kekuatan uang dalam mengubah hidup kita. Ada kebenaran yang sarkastis dari kalimat Helen Gurley Brown di atas. Money, if it does not bring you happiness, will at least help you be miserable in comfort. Barangkali kita bisa lebih nyaman menikmati ketidakbahagiaan kita di hotel bintang 5 daripada di tempat yang kumuh. Setidaknya, uang bisa memperbaiki cara kita menjalani ketidakbahagiaan. Rasanya sebagian besar dari kita tidak bisa lagi memandang rendah manfaat uang. Kita tidak benar-benar mengerti keajaiban uang, karena kita terlalu sering berjumpa dengannya. Kita tidak cukup banyak memilikinya. Seperti kata Louis Kronenberger, setelah punya banyak uang, kamu baru bisa bilang bahwa uang bukan segalanya.